Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pernah diperhatikan setiap kali ada kabar duka datang atau ketika sesuatu yang terasa begitu dekat tiba-tiba hilang tanpa peringatan, lisan ini dengan cepat mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat itu meluncur begitu saja, seolah menjadi jawaban paling cepat atas rasa kaget yang belum sempat dipahami sepenuhnya. Ia diucapkan hampir tanpa jeda, tanpa ruang, tanpa keheningan yang cukup untuk benar-benar mendengar apa yang sedang diucapkan oleh diri sendiri. Seakan-akan kalimat itu telah menjadi refleks, seperti napas yang keluar tanpa disadari, hadir di permukaan, namun belum tentu menyentuh kedalaman. Namun jika sejenak saja diberi ruang, jika keheningan dibiarkan hadir walau hanya sesaat, ada pertanyaan yang perlahan muncul dari dalam, pertanyaan yang tidak selalu nyaman untuk dihadapi. Apa sebenarnya yang sedang diakui oleh kalimat itu? Apakah ia hanya sebatas ucapan yang diwariskan, ataukah ia adalah sebuah pengakuan yang begitu besar hingga hati belum siap untuk memikulnya? Karena setiap kata yang keluar dari lisan sejatinya membawa makna, dan setiap makna menuntut kesadaran untuk benar-benar dipahami. Seringkali manusia hidup dalam keyakinan yang tidak diucapkan, namun begitu kuat mengikat, keyakinan bahwa apa yang dimiliki adalah benar-benar milik. Waktu terasa seperti sesuatu yang dapat diatur, orang-orang di sekitar terasa seperti bagian yang pasti, dan rencana-rencana masa depan terasa seperti sesuatu yang bisa digenggam dengan pasti. Dalam diam, tumbuh rasa memiliki yang begitu halus, hampir tidak terlihat, namun akarnya menjalar ke dalam hati. Lalu ketika sesuatu itu pergi, ketika yang dianggap dekat menjadi jauh, atau yang digenggam tiba-tiba lepas, rasa itu terguncang. Bukan semata karena kehilangan itu sendiri, tetapi karena ada sesuatu dalam diri yang merasa bahwa seharusnya hal itu tidak pergi. Di titik itulah kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muncul ke permukaan. Ia terdengar sederhana, namun sesungguhnya membawa beban makna yang sangat dalam. Ia bukan sekadar ungkapan untuk meredakan kesedihan, bukan pula sekadar tradisi lisan yang diulang dari generasi ke generasi. Ia adalah sebuah pernyataan, sebuah pengakuan, bahwa apa yang selama ini dianggap milik ternyata bukan milik. Bahwa apa yang dirasakan sebagai kehilangan sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar yang sedang berlangsung. Namun mengapa kalimat yang begitu dalam seringkali terasa ringan di lisan? Mengapa ia bisa diucapkan tanpa benar-benar mengguncang hati? Mungkin karena manusia terbiasa melihat kehidupan dari permukaan, terbiasa mengukur segala sesuatu dari apa yang tampak, tanpa menyelami apa yang tersembunyi di baliknya. Padahal dalam setiap kejadian, terutama dalam kehilangan, selalu ada panggilan yang halus, panggilan untuk berhenti sejenak, untuk tidak hanya bereaksi, tetapi juga merenung. Ketika kalimat itu diucapkan tanpa kesadaran, ia hanya menjadi suara. Namun ketika ia diucapkan dengan kehadiran hati, ia bisa menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan betapa selama ini diri ini hidup dalam bayangan kepemilikan, dalam ilusi bahwa segala sesuatu berada dalam kendali. Padahal kenyataannya hidup ini berjalan di atas kehendak yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami. Maka mungkin yang selama ini terlewat bukanlah ucapannya, tetapi kehadiran saat mengucapkannya. Bukan kalimatnya yang kurang, tetapi kesadaran yang belum sepenuhnya hadir. Karena di balik setiap innalillah, ada pengakuan yang menuntut kejujuran. Dan di balik setiap wa inna ilaihi raji'un, ada perjalanan yang sedang berlangsung, bukan hanya di akhir kehidupan, tetapi di setiap detik yang dilalui. Dan di sanalah pertanyaan itu kembali hadir, lebih pelan namun lebih dalam. Bukan sekadar apa yang diucapkan, tetapi apakah hati benar-benar memahami apa yang sedang diakui. Dalam perjalanan hidup yang terasa begitu nyata ini, tumbuh perlahan sebuah perasaan yang jarang disadari, namun begitu kuat mengakar di dalam hati, yaitu perasaan memiliki. Tanpa disadari, waktu diperlakukan seolah berada dalam genggaman, seakan hari-hari bisa diatur sesuai keinginan,
seakan masa depan adalah sesuatu yang pasti dan bisa disusun dengan rapi. Orang-orang yang hadir di sekitar terasa seperti bagian yang tetap, yang akan selalu ada, yang kehadirannya dianggap pasti tanpa pernah benar-benar dipertanyakan. Rencana-rencana disusun dengan keyakinan, langkah-langkah diatur dengan harapan bahwa semua akan berjalan sebagaimana yang diinginkan. Dalam diam, terbentuk keyakinan halus bahwa hidup ini berada dalam kendali. Perasaan itu tidak datang dengan suara keras. Ia tumbuh perlahan, hampir tidak terasa, menyatu dengan cara berpikir dan cara memandang kehidupan. Hingga pada satu titik, sesuatu terjadi di luar dugaan. Sesuatu yang selama ini terasa dekat, yang dianggap bagian dari diri, tiba-tiba berubah menjauh atau bahkan hilang. Tidak ada peringatan yang cukup, tidak ada tanda yang benar-benar disadari sebelumnya. Kejadian itu datang begitu saja, memutus alur yang selama ini terasa stabil. Di momen seperti itu, hati merasakan guncangan yang tidak sederhana. Ada rasa kosong yang sulit dijelaskan, ada kegelisahan yang muncul tanpa arah yang jelas. Bukan sekadar sedih, tetapi seperti ada sesuatu yang runtuh di dalam. Seolah-olah sebagian dari diri ikut terlepas bersama apa yang hilang. Dan di saat yang sama lisan kembali mengucap, Innalillah. Kalimat yang sama, yang telah sering terdengar, yang telah berkali-kali diucapkan dalam berbagai keadaan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, kegelisahan itu tidak sepenuhnya berasal dari kehilangan itu sendiri. Ada sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang tersembunyi di balik rasa sedih tersebut. Ada bagian dalam diri yang ternyata tidak siap untuk melepaskan. Bukan karena tidak tahu bahwa segala sesuatu akan berakhir, tetapi karena selama ini ada keyakinan yang diam-diam tumbuh bahwa hal itu akan tetap tinggal, bahwa hal itu adalah milik yang tidak akan pergi. Di dalam hati yang masih berusaha menerima, muncul bisikan yang tidak selalu disadari, namun begitu nyata keberadaannya. Sebuah suara halus yang mempertanyakan, mengapa ini harus terjadi? Mengapa yang telah ada harus hilang? Mengapa sesuatu yang terasa begitu dekat harus pergi? Dan di balik pertanyaan itu, tersembunyi satu pengakuan yang jarang diakui secara jujur, yaitu perasaan bahwa sesuatu itu adalah milik pribadi. Bisikan itu tidak selalu diucapkan dengan kata-kata, tetapi terasa dalam bentuk penolakan yang halus, dalam bentuk ketidakrelaan yang samar. Ia hadir dalam bentuk kegelisahan yang terus berputar, dalam bentuk pikiran yang mencoba mencari alasan, mencoba memahami, dengan cara yang kadang justru menjauhkan dari penerimaan. Hati seperti berada di antara dua keadaan, antara mengucapkan bahwa semuanya milik Allah, namun di saat yang sama masih merasa memiliki. Disinilah konflik batin itu terjadi. Lisan mengakui sesuatu yang besar, namun hati belum sepenuhnya mampu mengikuti. Ada jarak antara apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan. Dan jarak itu menghadirkan kegelisahan yang tidak mudah dijelaskan. Karena di satu sisi, ada kesadaran bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali. Namun di sisi lain, ada bagian dalam diri yang masih ingin menggenggam, masih ingin mempertahankan, masih ingin memastikan bahwa sesuatu tidak berubah. Kegelisahan ini bukan sebuah tanda bahwa diri ini lemah, tetapi justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang disentuh. Sebuah titik di mana ilusi tentang kepemilikan mulai retak, namun belum sepenuhnya runtuh. Sebuah keadaan di mana hati mulai diperlihatkan bahwa apa yang selama ini dianggap pasti ternyata bisa berubah kapan saja. Dan di titik itulah, manusia dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu mudah diterima, bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, tetapi tentang menerima dan melepaskan. Maka ketika kalimat innalillah kembali terucap di tengah kegelisahan itu, sebenarnya ada dua kemungkinan yang berjalan bersamaan. Ia bisa tetap menjadi ucapan yang lewat begitu saja, atau ia bisa menjadi pintu yang perlahan membuka kesadaran yang lebih dalam. Namun sebelum sampai ke sana, kegelisahan ini perlu dilihat apa adanya.
tidak ditolak, tidak ditutup, tetapi dipahami sebagai bagian dari proses. Padahal jika kalimat itu didekati dengan lebih dalam, ia bukan sekadar ucapan duka yang hadir di permukaan, bukan hanya rangkaian kata yang diulang ketika kehilangan datang. Innalillah bukan sekadar pernyataan bahwa manusia adalah milik Allah, tetapi sebuah pengakuan yang jauh lebih dalam, pengakuan yang jika benar-benar disadari mampu mengguncang seluruh cara pandang terhadap kehidupan. Ia bukan hanya tentang siapa yang memiliki, tetapi tentang kenyataan bahwa sejak awal tidak pernah ada kepemilikan yang benar-benar melekat pada diri ini. Segala sesuatu yang selama ini digenggam, yang dirasakan dekat, yang dianggap bagian dari diri, pada hakikatnya hanyalah titipan yang sedang dititipkan untuk sementara waktu. Perasaan memiliki itu tumbuh karena kedekatan, karena kebiasaan, karena waktu yang berjalan bersama sesuatu hingga terasa seolah menjadi bagian dari diri. Keluarga terasa seperti milik karena kehadirannya yang selalu ada. Harta terasa milik karena usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Tubuh terasa milik karena ia selalu mengikuti keinginan, bahkan waktu pun terasa seperti sesuatu yang bisa diatur karena manusia mampu merencanakan. Namun semua itu hanyalah rasa yang terbentuk dari kebiasaan, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Karena pada titik tertentu, semua itu bisa berubah, bisa pergi, bisa diambil kembali tanpa bisa ditahan. Disinilah kalimat inna lillahi perlahan membuka lapisan makna yang tersembunyi. Ia bukan hanya mengingatkan bahwa semuanya milik Allah, tetapi juga membongkar ilusi halus yang selama ini tidak disadari, bahwa tidak pernah ada yang benar-benar dimiliki. Apa yang disebut sebagai milik hanyalah sesuatu yang sedang dipercayakan, sesuatu yang diberikan untuk dijaga, bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Dan ketika sesuatu itu kembali, bukan berarti ada yang direnggut, tetapi memang sejak awal ia bukan milik yang bisa dipertahankan selamanya. Seringkali yang paling menyakitkan bukanlah kehilangannya, tetapi runtuhnya perasaan memiliki itu sendiri. Karena selama ini hati melekat pada apa yang dianggap milik, menggantungkan rasa aman pada sesuatu yang sebenarnya tidak tetap. Maka ketika ia pergi, yang terasa bukan hanya kehilangan tetapi juga hilangnya pegangan yang selama ini tidak disadari telah menjadi sandaran. Kalimat ini seperti membuka perlahan kenyataan itu, bahwa yang membuat rasa sakit menjadi begitu dalam adalah keyakinan yang selama ini tidak pernah diuji, keyakinan bahwa sesuatu itu adalah milik pribadi. Lalu bagian kedua, kalimat wa inna ilaihi raji'un, seringkali dipahami sebagai sesuatu yang jauh di depan, sesuatu yang akan terjadi setelah kehidupan berakhir, seolah-olah kembali adalah peristiwa besar yang hanya terjadi sekali di akhir perjalanan. Padahal jika diperhatikan dengan lebih halus, kembali itu bukan hanya peristiwa di akhir, tetapi proses yang sedang berlangsung di setiap detik kehidupan. Setiap perubahan, setiap pergeseran, setiap hal yang datang lalu pergi, semuanya adalah bagian dari perjalanan kembali itu sendiri. Dalam sudut pandang yang lebih dalam, setiap kehilangan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari proses pengembalian. Ketika seseorang pergi, ia tidak benar-benar hilang, tetapi dikembalikan kepada asalnya. Ketika harta berpindah, ia tidak benar-benar lenyap, tetapi kembali kepada yang memiliki. Bahkan rasa sedih yang muncul di dalam hati pun bukan sekadar emosi yang harus dihindari, tetapi bisa dilihat sebagai sesuatu yang sedang ditarik perlahan, mengajak hati untuk tidak terlalu melekat pada dunia dan mulai melihat ke arah yang lebih dalam. Makna ini sering diisyaratkan oleh para pencari jalan batin seperti Jalaluddin Rumi, yang melihat kehilangan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bentuk kepulangan yang belum sepenuhnya dipahami. Apa yang tampak sebagai perpisahan di permukaan, dalam kedalaman makna bisa jadi adalah pertemuan kembali dengan asalnya. Namun karena manusia terbiasa melihat dari sudut pandang dunia,
maka yang terlihat hanyalah kehilangan, bukan kepulangan. Ketika pemahaman ini mulai terbuka, perlahan cara pandang terhadap kehidupan pun berubah. Tidak lagi melihat sesuatu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi sebagai titipan yang harus dijaga dengan kesadaran. Tidak lagi melihat kehilangan sebagai sesuatu yang merenggut, tetapi sebagai bagian dari alur yang memang sedang berjalan. Dan yang paling halus, mulai menyadari bahwa proses kembali itu tidak menunggu akhir kehidupan, tetapi sedang terjadi sekarang, di setiap momen yang dilalui, di setiap hal yang datang dan pergi tanpa bisa ditahan. Maka kalimat ini, jika benar-benar dihayati, bukan hanya menghibur di saat duka, tetapi mengubah cara memandang seluruh kehidupan. Ia mengajak untuk melihat bahwa tidak ada yang benar-benar dimiliki dan tidak ada yang benar-benar hilang, karena semuanya bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu kembali kepada Allah. Jika seluruh lapisan makna itu mulai disadari, perlahan muncul satu kemungkinan yang selama ini jarang dipikirkan. Mungkin selama ini cara memahami kalimat itu belum benar-benar utuh. Ia sering diperlakukan sebagai penenang, sebagai sesuatu yang diucapkan agar hati tidak terlalu larut dalam kesedihan. Seolah-olah fungsinya hanya untuk meredakan rasa kehilangan. Padahal jika diperhatikan lebih dalam, kalimat itu tidak sedang menenangkan dalam arti yang biasa, melainkan sedang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, sesuatu yang mungkin tidak selalu nyaman untuk diterima. Karena di balik setiap ucapan itu, tersembunyi sebuah pengakuan yang sangat jujur, bahwa sejak awal tidak pernah ada kuasa yang benar-benar berada di tangan manusia. Apa yang selama ini terasa bisa diatur, ternyata hanya berjalan sesuai kehendak yang lebih besar. Apa yang selama ini terasa bisa dijaga, ternyata tetap bisa berubah tanpa bisa dicegah. Dan apa yang selama ini terasa bisa dipertahankan, pada akhirnya tetap bergerak sesuai arah yang telah ditentukan. Kalimat itu seperti membuka tirai tipis yang selama ini menutupi kenyataan tersebut, bahwa kendali yang dirasakan hanyalah bagian dari persepsi, bukan kekuasaan yang sesungguhnya. Di titik ini, maknanya mulai bergeser. Ia bukan lagi tentang apa yang terjadi di luar, bukan tentang peristiwa kehilangan itu sendiri, tetapi tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri. Karena yang sebenarnya diuji bukanlah seberapa besar sesuatu itu hilang, tetapi seberapa kuat keterikatan yang ada di dalam hati. Dan di sanalah kalimat itu bekerja dengan cara yang lebih halus, bukan sekadar meredakan, tetapi perlahan melepaskan. Yang perlu dilepaskan bukan hanya apa yang tampak di luar, tetapi apa yang tersembunyi di dalam. Ego yang diam-diam merasa memiliki, yang merasa berhak atas sesuatu, yang merasa bahwa hidup seharusnya berjalan sesuai keinginan. Rasa memiliki yang tumbuh tanpa disadari, yang menjadikan sesuatu terasa begitu penting hingga sulit dilepaskan. Dan ilusi tentang kendali yang membuat manusia merasa berada di pusat segala sesuatu, seakan-akan segala hal bisa ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Semua itu tidak hilang dalam sekejap, tetapi perlahan mulai terlihat ketika kehilangan datang. Seolah-olah peristiwa di luar hanyalah pintu, sementara yang sebenarnya sedang disingkap adalah apa yang ada di dalam. Maka ketika kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan dengan kesadaran, ia tidak lagi berhenti sebagai ucapan, tetapi menjadi proses. Proses yang mengajak untuk melihat lebih jujur, untuk mengakui tanpa pembelaan bahwa selama ini ada bagian dalam diri yang terlalu menggenggam. Disinilah letak perubahan sudut pandang itu. Kehilangan tidak lagi hanya dilihat sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi sebagai momen yang memperlihatkan apa yang selama ini tersembunyi. Dan kalimat itu bukan lagi sekadar reaksi terhadap kejadian, tetapi menjadi cermin yang memperlihatkan keadaan hati yang sebenarnya. Ia tidak hanya berbicara tentang apa yang pergi, tetapi tentang apa yang masih bertahan di dalam, yang perlu dipahami, dan pada akhirnya perlahan dilepaskan. Pada akhirnya perjalanan ini akan sampai pada satu titik yang tidak bisa dihindari, sebuah kenyataan yang perlahan mendekat tanpa pernah benar-benar terasa kapan datangnya. Suatu hari, semuanya akan kembali,
Bukan hanya mereka yang pernah hadir lalu pergi, bukan hanya harta yang sempat digenggam lalu berpindah, tetapi juga diri ini yang selama ini merasa hidup dan berjalan di atas kehendaknya sendiri. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang bisa dibawa, karena sejak awal semuanya bergerak dalam satu arah yang sama, kembali kepada Allah. Ketika saat itu tiba, yang tersisa bukanlah apa yang pernah dimiliki, bukan kumpulan hal-hal yang pernah dianggap penting, bukan pula apa yang pernah dibanggakan atau dipertahankan dengan begitu kuat. Yang tersisa adalah kesadaran. Seberapa jauh hati ini pernah benar-benar memahami bahwa sejak awal ia tidak pernah memiliki apapun. Seberapa dalam pengakuan itu pernah hadir, bukan hanya di lisan, tetapi benar-benar hidup di dalam diri. Karena pada akhirnya, bukan apa yang digenggam yang menentukan, tetapi bagaimana memahami bahwa semua itu hanyalah titipan yang suatu saat pasti kembali. Di titik ini, kalimat yang selama ini sering diucapkan mulai terasa berbeda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak lagi terdengar sebagai respon spontan terhadap kejadian, tetapi sebagai panggilan yang lembut, panggilan yang terus berulang dalam berbagai bentuk peristiwa. Setiap kehilangan, setiap perubahan, setiap hal yang tidak sesuai dengan keinginan, semuanya membawa pesan yang sama, mengajak hati untuk perlahan menyadari arah yang sebenarnya. Panggilan itu tidak datang dengan paksaan. Ia hadir dengan halus, melalui pengalaman yang kadang terasa berat, namun menyimpan makna yang dalam. Ia mengajak untuk berhenti sejenak dari kesibukan menggenggam, untuk melihat kembali apa yang selama ini dikejar, dan untuk bertanya dengan jujur ke dalam diri. Apakah hidup ini dihabiskan untuk memiliki atau untuk memahami? Apakah hati ini benar-benar siap untuk kembali atau masih terikat oleh apa yang seharusnya dilepaskan? Maka mungkin setiap kali lisan ini kembali mengucapkan kalimat itu, bukan sekadar kebiasaan yang diulang, tetapi kesempatan yang selalu terbuka. Kesempatan untuk mengingat, untuk menyadari, dan untuk melangkah sedikit lebih dekat menuju pemahaman yang utuh. Karena pulang bukan hanya tentang akhir perjalanan, tetapi tentang bagaimana hati belajar mengenali arah sejak sekarang. Dan di dalam keheningan itu, tanpa suara yang keras, tanpa penjelasan yang panjang, ada satu makna yang perlahan menetap, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang bisa dimiliki, tetapi seberapa dalam mampu menyadari bahwa sejak awal semuanya adalah milik Allah. Dan pada akhirnya, semuanya akan kembali kepadanya. Jika apa yang disampaikan ini terasa menyentuh, atau ada bagian yang diam-diam terasa dekat dengan keadaan batin saat ini, mungkin itu bukan sekadar kebetulan. Bisa jadi itu adalah bagian dari proses yang sedang berjalan, bagian dari perjalanan pulang yang sedang perlahan disadari. Jika berkenan, cukup tuliskan di kolom komentar satu kata sederhana, "Aku kembali." Bukan sebagai pernyataan kepada siapapun, tetapi sebagai pengingat untuk diri sendiri bahwa ada arah yang sedang dituju dan ada kesadaran yang sedang dibangun sedikit demi sedikit. Semoga setiap langkah yang dijalani membawa kedekatan yang lebih dalam. Semoga setiap kehilangan menghadirkan pemahaman. Dan semoga setiap ucapan yang keluar dari lisan tidak berhenti sebagai kata, tetapi hidup sebagai makna di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.